Banyak sekali nasabah yang sudah melakukan pinjaman online itu mereka pasti kesulitan ekonomi, bisa dikatakan mereka itu masyarakat miskin, tapi pemerintah membiarkan aja pinjol itu berkeliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit bercerita atau gampangnya itu sedikit merangkumin beberapa hal, beberapa kasus, beberapa cerita, beberapa narasumber yang saya dapetin dari kalian semuanya yang sudah nulis di kolom komentar, yang sudah DM ke Instagram, itu bercerita terhadap yang namanya kasus pinjol. Dan 100% yang bercerita itu adalah mereka pasti sedang kesusahan ekonomi ketika terjerat pinjol. Bahkan ada yang dulunya itu ekonominya bagus-bagus aja, tapi setelah terjerat pinjol, ekonominya jadi hancur, ekonominya jadi berantakan akibat pinjol. Nah, ini saya bisa memunculkan statement bahwa setiap orang yang melakukan pinjaman online itu bisa terjatuh miskin. Ya, karena saya sendiri menemukan banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang terjadi adalah bahwa nasabah tersebut yang awalnya pinjaman online itu hanya sekedar untuk kebutuhan yang kecil sekali, yang bisa dikatakan pasti nasabah tersebut mampu bayar. Tetapi kalau sudah terkena pinjaman online, banyak nasabah yang jatuh miskin dan ekonominya hancur gara-gara pinjol. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ya, memang banyak faktor juga ya. Yang pertama dari mulai masalah suku bunga, terus kemudian denda keterlambatan yang begitu tinggi, terus kemudian tekanan dari DC yang membuat nasabah tersebut depresi dan akhirnya dia tidak fokus kerja, tidak bisa cari uang, akhirnya mereka terlilit pinjol dan mengakibatkan ekonominya sulit atau ekonominya hancur. Nah, ini saya sendiri menjadi perhatian menarik ya teman-teman semuanya, khususnya untuk pemerintahan. Kalau saya boleh usul sih memang ya, kasarnya pinjol itu kenapa sih nggak segera ditutup aja? Sudah terlalu banyak memakan korban, sudah terlalu banyak masyarakat itu dibuat miskin oleh pinjol. Ya mungkin kalian sebagai riset juga, ini coba teman-teman lihat di sekeliling kalian atau teman-teman kalian yang terlilit pinjol. Itu semuanya mereka ekonominya hancur. Dulu ekonominya oke-oke aja, dulu ekonominya itu bagus, dulu ekonominya kecukupan, tetapi karena mungkin dulunya hanya ngeliat iklan pinjol yang coba-coba aja, coba-coba pinjem karena ngeliat iklan pinjol yang begitu menggoda, utang 2 juta bayarnya 2 juta 10 ribu, bayarnya 2 juta 20 ribu. Itu gara-gara postingan seperti itu, coba-coba iseng-iseng melakukan pinjol, akhirnya masuklah pinjaman. Dulu ekonominya bagus, tapi sekarang banyak sekali ekonominya yang hancur dan mereka bisa dikatakan masyarakat menengah ke bawah. Ya mohon maaf kasarnya sih ya, miskin. Jadi miskin gara-gara pinjol. Ini akibat postingan. Pertama dari postingan pinjol yang begitu menggoda. Yang itu memang saya katakan penipuan. Pinjol itu bukan pinjaman online sih, penipuan online bisa dikatakan. Karena dari faktor iklannya saja kita sudah bisa melihat akan hal itu. Lalu kemudian yang kedua, suku bunganya yang begitu fantastis yang mencapai 0,3% di aturannya. Tetapi fakta di lapangan melebihi hal itu. Denda keterlambatan yang katanya 0,2% atau 0,3%, tapi fakta di lapangannya itu jauh dari hal itu. Ancaman dari DC, teror, intimidasi yang diberikan oleh DC kepada nasabah itu membuat nasabah tersebut tidak fokus mencari kerja, tidak fokus lagi usaha, akhirnya ekonomi dia jatuh dan hancur juga ujung-ujungnya. Ini menjadi sebuah tanda besar atau garis merah besar yang perlu dilirik oleh pemerintah karena sudah terlalu banyak nasabah yang menjadi korban atas kekejaman pinjol ini. Dan saya kira pinjol yang awalnya itu dirumuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar ekonominya membaik, tapi sekarang justru terbalik. Ekonomi masyarakat jatuh, ambruk, jatuh, mohon maaf, yaitu jadi miskin hanya karena pinjol aja. Awalnya mereka itu hanya sekedar iseng-iseng karena ngeliat postingan ataupun iklan pinjol yang begitu menggoda. Dulu ekonominya bagus, sekarang gara-gara ngeliat iklan pinjol jadi hancur begitu, teman-teman. Ya, ini cobalah saya teman-teman semuanya berpikir dan juga merenung berapa sih kasus yang terjadi gitu loh. Ya memang sih harapan dan tujuan kita adalah kita bisa bangkit. Tetapi kalau kita sampai terus-terusan berkecimpung dengan pinjol, mau sampai kapan kita memperbaiki ekonomi kita? Oleh sebab itu saya minta
mohon kepada teman-teman semuanya, segeralah kalian itu galbay jika memang tidak mampu bayar lagi. Jangan terus-terusan gali lubang tutup lubang. Jangan terus-terusan kalian itu menyiksa diri kalian. Jangan terus-terusan kalian itu tersiksa oleh pinjol itu. Kalau sudah tidak mampu, tolong banget teman-teman semuanya, jangan gali lubang tutup lubang. Ini pesan, karena 100% cerita kepada saya, teman-teman semuanya yang DM ke Instagram, itu faktornya awalnya gali lubang tutup lubang yang membuat bengkaknya hutang di pinjol itu. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya yang belum pernah melakukan pinjol, jangan melakukan pinjol. Yang sudah terjerat pinjol, segeralah galbay pinjol. Perbaiki ekonomi kalian dulu, fokus memperbaiki ekonomi. Kalau kalian takut dengan ancaman teror intimidasi dari para DC, segeralah ganti nomor, ganti kartu HP kalian, reset HP kalian, email kalian dihapus. Itu pesan saya ya, biar sudah tidak ada lagi korban-korban pinjol ini datang. Dan saya sendiri ya jujur agak lumayan capek juga kalau misalkan saya itu terus-terusan menerima laporan-laporan seperti itu. Ya pengen saya juga terus membantu, tetapi ya kalau masalahnya itu sama aja, kasusnya itu sama aja, ya saya juga sedikit capek. Tetapi saya berusaha sekuat tenaga agar bisa tetap memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, kalau sedang mencari rezeki, tolong banget selalulah ingat kepada Sang Pemberi Rezeki agar rezeki kita itu dimudahkan dan juga dilancarkan. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.